Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai dengan 59. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah,
Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan daripada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Kami datang, Tuhan. Ampuni kami. Bila seringkali kami menuntut dan berontak, ampuni kami, Tuhan. Bila kami sering menahan dan tidak mampu untuk ditahan, ampuni kami, Tuhan. Bila kami sering mengeluh dan capek, ampuni kami, Tuhan. Bila kami sering kali berkata, mengapa harus terjadi seperti ini? Dan ampuni kami, Tuhan. Bila sering kali kami menghadapi banyak masalah, kami sudah down dulu, kami sudah stres dulu. Ampuni kami, Tuhan. Saat kami mengalami kesakitan, kami mengeluh dan berontak dan amarah, ampuni kami, Tuhan. Dan selama ini kami tidak mengerti terus bagaimana roti hidup itu sudah disediakan bagi setiap orang yang percaya. Dan ampuni kami, Tuhan. Dan seringkali kami menjerit kesakitan ketika kami diinjak harga diri kami. Ampuni kami, Tuhan. Dan seringkali kami merasa bahwa kami sudah berjuang mati-matian, tapi hasilnya belum sesuai dengan kehendak kami. Ampuni kami. Ampuni kami, Tuhan, dan ajari kami untuk mengenal pribadi-Mu. Malam ini bicaralah Engkau, karena firman-Mu berkata tentang kebenaran-Mu, dan Engkau berkata, jadilah manusia yang tahu diri. Jadilah kamu manusia yang tahu diri, karena hal itu akan membangkitkan semangat kami. Sentuh kami dan bicara kami, tegur kami, dan kami mau siap melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Saya akan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Tema hari ini sangat keras dan juga orang berkata bahwa itu adalah cambuk. Kalau kuda itu dicambuk supaya lurus jalannya dan tidak lengah. Temanya adalah jadilah manusia yang tahu diri. Saudara, perhatikan baik-baik. Mengapa tema hari ini bicara tentang jadilah manusia yang tahu diri? Karena di sekeliling kita banyak penguasa-penguasa yang kita tidak tahu. Dia lagi bekerja dengan giat juga, karena ini akhir zaman. Saudara, perhatikan baik-baik, apakah saudara setia? Dan apakah saudara benar-benar tahu diri apa yang Tuhan sudah tempatkan hidup saudara? Tuhan sudah sediakan semuanya untuk saudara. Apakah kita sudah siap untuk menerima apa yang terjadi di umat kemudian hari? Karena ini ada akhir zaman. Mari
kita belajar jadilah manusia yang tahu diri, karena di gambar ini Tuhan Yesus ada di tengah-tengah persoalan ini. Mungkin kita tahu ada di dalam tengah jembatan, dan jembatan itu mungkin sudah rapuh, saudara, karena kondisi dan alam semesta ini yang mengocakkan dan membuat hujan, angin, panas, dan juga semuanya akan rusak pada akhirnya. Itulah dunia. Kita ini berjalan seperti itu, saudara. Mari kita sadar bahwa Tuhan Yesus menanti kita. Tuhan Yesus menunggu kita. Apakah kamu mengerti bahwa aku mencintaimu? Tuhan menatap kita dalam-dalam. Malam ini Tuhan menatap kamu dalam-dalam. Walaupun kamu sakit, walaupun kamu kekurangan, walaupun kamu mungkin perasaan lagi disakiti, Tuhan menatap dalam-dalam. Dan kita harus simak apa artinya, mengapa kita jadikan manusia yang tahu diri. Mari kita belajar tentang firman Tuhan, saudara. Kita akan tahu bahwa perjalanan hidup kita ini banyak liku-liku. Semua akan menjadi saksi hidup. Ketika kita hidup, saudara, kita ini seperti sesuatu kumpulan awan yang siap untuk melewati semua badai, yang siap untuk menjalankan semua badai. Sekalipun kalau kita perhatikan pesawat aja, saudara, kalau ada kabut atau penghalang di depan, itu jalannya tidak mulus, saudara. Jadi seperti ada sesuatu yang berada di dalam satu tempat dan tidak rata jalannya. Kita pun sekarang sudah seperti itu. Dan Tuhan ingin kita menanggalkan apa yang kita lakukan, menanggalkan semua kelakuan dan memori-memori yang lama kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu seperti film, saudara. Saya tahu seperti film. Ketika saudara disakiti, apa yang terlintas dalam tubuh dan pikiran saudara? Tubuh saudara sakit, hati saudara pegel, pikiran capek. Tapi itu terlintas begitu saja. Satu tayangan yang tidak menyenangkan itu akan terjadi. Itu memori namanya. Itu beban. Selama saudara memiliki beban itu, terus memori itu mengikuti saudara, maka dosa itu saudara tidak akan lepas. Benar, kita akan dihakimi pada akhir zaman. Tapi dosa yang kita hadapi sekarang ini bukan masa lalu, saudara, tapi ke depan. Kalau kita terus ingat masa lalu, kita tidak ke depan, kita tidak bisa maju. Kita startnya berhenti dan kita tidak bisa jalan. Kenapa? Karena kita sudah ketutup dengan awan memori lama kita. Jadi kalau saudara memiliki memori lama, terutama yang sakit, saudara akan menyesal sekali. Kenapa? Karena aku kayak gini gitu. Dulu aku bisa begini begitu, sekarang aku tidak bisa. Itu memori. Selama memori saudara terus terikat di situ, saudara tidak akan bangkit dan tidak ada kesembuhan. Sama dengan hidup kita, berjuang mati-matian, kok gini-gini terus ya. Itu namanya memori juga. Selama saudara membanding-bandingkan hidup saudara dengan masa lalu, itu juga akan mengikat hidup saudara untuk selalu dosa itu membebani hidup saudara. Karena Tuhan mati di kayu salib untuk kita. Hamidisi, aku sudah menebus kamu. Selama kamu mengingat akan cinta kasih Tuhan dan kamu ditebus olehnya, kita harus hidup baru. Nah, hidup yang baru itulah yang kita punya tema hari ini, bahwa kita harus ingat bahwa temanya hari ini adalah jadilah manusia yang tahu diri. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Mengapa kita bermanja-manja dengan memori yang lama? Mengapa kita bermanja-manja dengan hidup kita yang lama? Mengapa kita selalu ingat dengan memori yang lama? Dulu aku bisa, sekarang kok tidak bisa? Karena kita sudah lain, saudara, hidupnya. Dulu orang itu benar, sekarang kok orang itu tidak benar? Karena sudah lain. Karena manusia tidak sempurna. Dulu anakku begini, sekarang itu sudah lain. Karena memori sudah berubah semua. Hidup kita ke depan itu pasti ada sesuatu yang harus kita hadapi lebih lagi. Tapi ingat, kita harus tahu diri. Jadilah orang yang tahu diri. Kenapa? Karena ini dalam proses. Selama kita dalam proses, kita tersendat, bangunan rumah itu tidak akan jadi-jadi.
Kalau selama kita tersendat dengan hal itu, kita tidak akan bisa jadi untuk menjadi anak Tuhan. Kita ingat satu kisah, saudara ya, di mana Tuhan itu sangat mencintai orang yang dicintai. Mungkin saudara sudah selalu saya ingatkan bahwa Bapak Abraham itu orang suami istri yang tidak punya anak. Begitu tengah malam Tuhan berbicara, Allah berkata, lihatlah bintang. Itu kan kita ingat, saudara. Itu janji Tuhan. Ketika kita memiliki satu beban, dan beban itu sepertinya tidak membuahkan hasil, seperti Bapak Abraham tidak membuahkan anak, selalu berjuang tapi tidak ada, sampai tua, rambut putih, tapi Tuhan tetap berkata, lihatlah bintang-bintang di atas. Berarti saudara, masa depan kita ini ada satu proses, di mana prosesnya itu panjang atau pendek itu haknya Allah. Kita hanya menjalankan hidup yang sesungguhnya. Mungkin kita dibilang kita ini rusak, bobrok hidup kita, tidak apa-apa, itu masa lalu. Tapi begitu saudara menghadapi ini, lalu saudara berjuang baru 3-4 langkah saudara gitu, balik lagi ke awalnya, rusak, ya percuma didandani. Jadi tidak ada artinya keselamatan untuk saudara. Jadi kalau saudara ingat, jadilah orang yang tahu diri, harus sadar bahwa dulu aku tuh tidak boleh kayak gini, sekarang aku tidak boleh kayak gitu, aku harus maju terus. Nah, intinya seperti itu. Jadi ada satu gerakan untuk membawa kita untuk masuk dengan percaya bahwa walaupun aku seperti ini, Tuhan berkehendak supaya aku seperti ini. Jadi kita mensyukuri aja. Kata-kata mensyukuri itu tidak mudah seperti itu, saudara. Kenapa? Karena ada orang yang sudah diberi tetapi tidak tahu diri. Siapa itu? Esau. Yakub dan Esau itu bersaudara. Tapi Yakub kehidupannya beda dengan Esau. Kalau Yakub tuh sering bercocok tanam, sering di daratan, tapi kalau sering berburu juga. Tapi kalau Esau itu sering berkelana, hidupnya agak kacau, tidak pernah mensyukuri apa yang ada. Tapi dia punya hak kesulungan. Dengan hak kesulungan itulah dia merasa bangga dan sombong. Tapi begitu dia lapar, begitu dia mencium bau kacang merah, sop kacang merah, dia pengen sekali. Dan dia berkata sama saudaranya Yakub, kasihlah aku 1 mangkok, aku pengen. Yakub berkata, jikalau kamu mau, kasih hak kesulungan untukku. Dijual saudara kesulungannya dengan kesenangan dunia, dengan kepuasan perut, dengan kepuasan nafsu kita untuk menjadi kaya, untuk menjadi ini. Boleh, tapi yang benar hidupnya, tidak boleh curang. Tapi Esau sudah lalai, dia beri hak kesulungannya pada Yakub. Ini adalah satu tanda kita tidak tahu diri. Kalau kita tahu diri, kita sadar bahwa Tuhan sudah memberikan hak kesulungan pada saudara, keselamatan, berkat, anugerah, pimpinan, bahkan urapan, mentrai, semua ada lengkap. Tuhan sudah sediakan dengan cuma-cuma, tidak menuntut apapun dari hidup saudara. Tapi dengan kelakuan yang kita lihat di sini, banyak contoh-contoh di dalam firman Tuhan saudara, yang sering kali kita lupa bahwa sesungguhnya perkara-perkara yang tidak baik kita harus tanggalkan. Amarah, kebencian, dendam, sakit hati, hal-hal seperti itu kayaknya sepele saudara, tapi ketika kita dihina, kita tidak menjadi disempurnakan. Kenapa? Karena kita sudah sakit lebih dulu, kita sudah ngedrop lebih dulu, kita sudah tertekan lebih dulu, hingga kita tidak enjoy. Kita hidup itu seperti, bukan neraka ya, seperti hambar. Ciptakan dalam rumah tangga bukan hambar, tapi sukacita yang meluap. Karena anugerah yang diberikan pada kita sangat baik. Jadi kita harus sadar saudara bahwa tata kemuliaan Tuhan itu akan ada di tengah-tengah keluarga kita dalam pekerjaan kalau kita membuat mezbah yang hidup.
Ya, misbah yang hidup itu seperti apa contohnya? Ketika kita melihat kenyataan hidup tidak sesuai dengan apa yang kita perjuangkan, saudara tidak boleh mengeluh. Harus menerima dan tahu diri bahwa Tuhan akan memperlengkapi semua itu. Karena semuanya itu untuk manusia, bukan untuk pribadi Allah. Demi untuk kebahagiaan, kemuliaan, masa depanmu. Tuhan memberikan titik terang dalam hidup manusia. Sekalipun hidupmu rusak, sekalipun kamu itu tidak karu-karuan, sekalipun kamu pernah melakukan kesalahan, sekalipun kamu sudah melanggar, oleh karena Allah tidak menghitung pelanggaran. Jadi kita menyadari bahwa damai, sejahtera, anugerah itu adalah pimpinan Tuhan. Kita tidak boleh berbantah-bantahan. Karena kalau semakin mata kita tertuju pada Yesus, ya mataku tertuju padamu, gitu kan, tertuju pada Tuhan. Segenap hidupku kuserahkan padamu. Seperti apa? Selama perjalanan kita itu meremehkan Tuhan, Tuhan tidak meremehkan kita, tapi iblis yang menutupi, sepertinya kita jauh dari Allah. Kenapa? Karena kita menomorduakan Tuhan di atas segalanya. Loh ya gimana loh Bu, aku ini gini ya memang. Kalau kita begini memang susah, saudara. Tapi kalau kita berserah, kita belajar untuk ngerti, ya aku harus tahu diri ya, Tuhan itu sudah sediakan untuk aku yakin ya. Tapi jangan ditunggu. Kalau ditunggu malah berbahaya. Kenapa? Iblis masukin lagi loh. Mana buktinya kamu malah tabrakan? Mana buktinya malah kamu kehilangan anak? Mana buktinya malah kamu begini? Itu iblis, saudara. Karena iblis itu membawa kita, menyeret kita supaya kita berbantah-bantah, supaya kita tuh protes terus sampai Tuhan. Makanya kita temanya hari ini adalah jadilah kamu orang yang tahu diri. Karena Tuhan tidak pernah memberikan rancangan-rancangan yang jelek atau rancangan yang tidak berguna. Allah memberikan rancangan yang indah, dan itu ada waktunya. Kita tidak bisa menuntut. Mari kita imani, karena perjalanan ini masih kita tidak tahu apa liku-likunya, tapi kita tahu bahwa setiap gelombang, setiap tantangan, setiap cobaan, setiap masalah pasti Tuhan selesaikan. Itu pasti, dan itu tidak mungkin tidak pasti. Tapi saudara akan bertanya, kapan Bu? Aku capek. Nah ini saya juga sering gitu. Aku sudah capek, wis gini, saya tidak ngerti, capek. Nah itu saudara, dengan capek itu mengungkapkan isi hati itu sudah mulai apa ya? Ada satu bukan gerakan, ada suatu lingkup yang tidak kita merasa nyaman, karena kok gak mari-mari persoalan, kok gak selesai gitu. Persoalan ini terus kayak sepertinya ekor gitu, mengikuti terus kemana aku mengikuti. Jadi kayak rasanya aduh, ya apa ya, dari dulu kok ini aja. Itu terjadi. Tapi ingat, kita harus tahu diri, Tuhan sudah berikan yang terbaik untuk kita. Kenapa? Karena di hadapan alamat kita ini dipandang berharga. Sudah tahu maksudnya berharga? Dihargai, sudah tahu? Oke. Senang, saudara. Kita aja sama anak ini, saudara, tidak usah jauh-jauh, kita tidak usah minta uang. Contoh aja, dia perhatiin kita, dia tuntun kita, itu menghargai itu, saudara. Kita merasa apa? Merasa tenang, nyaman. Kita merasa bahagia karena anak perhatikan. Jangan cuek. Kita sadar bahwa pikiran anak muda dengan pikiran kita yang tua ini, saudara, pikirannya sudah umur, sudah lanjut, itu berbeda. Tapi bukan berarti kita seperti musuh. Justru dengan kondisi yang berontak itulah kita berkata bahwa aku harus tahu diri, bahwa aku sudah sediakan
Allah sudah sediakan aku yang terbaik. Itu yang harus kita masukkan. Bukan, wah karena anakku gini. Tidak bisa seperti itu. Dan tidak boleh memanjakan anak juga. Jadi intinya adalah kita betul-betul memiliki hati yang bijaksana untuk melakukan ke depan. Bagaimana caranya? Kita berdoa untuk anak, berdoa untuk mantu, berdoa untuk cucu, berdoa untuk pekerja-pekerja. Itu bagus. Suatu saat ketika Tuhan berbicara dengan mereka, pasti Tuhan juga memberikan, bukan feeling, pengertian. Kenapa? Karena kita tahu diri, Tuhan jadikan semuanya itu menjadi nyata di hadapan kita. Pernahkah saya mengalami pertolongan Tuhan seperti itu? Halo? Pernahkah? Nah, kalau sudah pernah, apakah Tuhan tidak mengulang lagi pertolongannya? Mengulang. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Cintanya tidak pernah berubah. Selama kamu berkorban untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang kepadamu. Selama kamu mempersembahkan hidupmu pada Tuhan, Tuhan juga tidak pernah membiarkan persembahanmu itu hancur. Dia perhatikan kamu sampai kamu menitikkan air mata pun. Bukan cengeng itu, saudara. Tersentuh hatinya. Pernah enggak saudara tersentuh hatinya? Diem-diem saya nangis dewek. Kok baik Tuhan? Pernah enggak? Pernah kan? Jadi kalau kita mengalami hal seperti itu yang harus diingat, saudara. Bukan persoalan kita tidak selesai-selesai itu. Kalau saya mengingat persoalan yang tidak selesai-selesai itu, saudara, pasti saya tidak akan berdiri di sini. Dan saya merasa capek. Tapi ketika saya sudah saya harus tahu diri ya. Tuhan sudah sediakan yang terbaik untuk saya. Saya mensyukuri aja. Mungkin saya paling level yang paling bawah buat pemandangan mereka, tapi Tuhan angkat saya sahasta demi sahasta. Mungkin saya level yang tidak berguna di pemandangan mereka, tapi Tuhan angkat saya satu demi satu. Tuhan loloskan saya persoalan demi persoalan, dan saya yakin bahwa Tuhan izinkan semua itu berjalan. Jadi kalau saudara menghadapi masalah, saudara, bukan berarti saudara itu Tuhan tidak perhatikan saudara. Saya sudah puasa sampai 40 hari, tapi apa? Malah aku sakit, malah aku begini. Itu karena saudara sudah menuntut. Jangan menuntut, karena Tuhan tidak ingin kita menuntut. Ketika orang tua saya memiliki adik ya, orang tua saya hamil, kemudian pendarahan. Saat itu maghrib ya, suasana jadi remang-remang. Saya melihat orang tua saya, papa, di ujung, di dekatnya pintu operasi mama. Saya ada di seberang, di dekat taman. Saya duduk, kan dia ada tempat duduk. Saya nangis di situ. Tuhan, tolong beri kehidupan adik saya, karena bludeng sudah, pendarahan banyak. Suster datang lagi, tambah darah. Papa bingung cari darah. Saya mau ikut, tidak boleh, tunggu di situ. Baru dapat lagi, tambah lagi. Akhirnya lama gitu dikabari bahwa sudah tidak bisa diselamatkan. Saya nangis, saya berontak. Kenapa kehidupan di dunia kok batal gitu? Intinya gitu. Mengapa harus begitu? Begitu Tuhan buka kronologi, saya tadinya tidak tahu. Begitu saya koma, saya tanya Tuhan, dari memori yang lama saya selesaikan. Nah itu memori yang lama saya selesaikan. Mengapa? Itu PR buat saya kan. Mengapa kok adik saya diambil? Dan buka kronologinya, saya ternyata dia punya jantung lemah. Ya enggak apa-apa toh Tuhan. Itu saya bilang itu. Ya enggak apa-apa toh Tuhan, jantung lemah nanti tak peliharai. Kan itu adikku. Apa kamu sanggup? Katanya. Sanggup. Siapa yang biayai? Papa mama. Kamu bisa mendengarkan setiap hari.
Nah, terbuka memori, oh papa mama lagi bertengkar soal uang, soal apa. Kamu sendiri aja sembunyi di gentong, kok kamu mau melihara adik? Iya ya, nih adikmu sekarang buka saja. Oh, dia bermain dengan para malaikat, menyanyi muji-muji Tuhan lagi. Merah pipinya, mulutnya kecil, gitu, hidungnya mancung, matanya berbinar-binar. Saya bilang, orang mati kan tidak bisa kelihatan. No, Jessica, kamu jangan menghakimi aku, karena aku adalah Allah, berhak untuk memperlihatkan apapun. Buka, buka. Loh, tempat apa tuh? Itu kemah perhentian yang pernah aku bawa. Oh ya, jadi kita tahu. Jadi semua kejadian di dunia ini, Majesty, asal kematian sudah, Majesty, Allah berkehendak pasti diambil demi kebaikan. Demikian juga hidupmu. Ketika saya sakit-sakitan, ini harus minum obat, seumur hidup minum baru 3-4 tahun sewek. Karena apa itu? Protes, sering protes saya sama Tuhan. Tuhan tidak izinkan. Begitu saya buka memori saya, selesai Tuhan, saya serah, pasrah saya. Tahu diri kita, dibuka sudah kronologinya. Nih loh, kamu itu suka marah. Memang saya anak nomor 1, saya tidak mau adik-adik saya tidak naik kelas, harus naik kelas dan nilainya bagus. Keras saya sudah dulu. Sering marah, persis kayak papa. Nih kronologimu. Orang yang marah darahnya mudah kental. Dengarkan baik-baik. Orang yang jengkel darahnya kental. Orang yang dendam darahnya hitam. Orang yang geges-geges pengen bunuh, pengen apa, itu malah hitam juga. Pengen mati, itu hitam juga. Tuh lihat, dibuka nih. Nantol di sini. Ada yang di perut. Itu namanya kelenjar getah bening. Oh iya, dibuka sih. Apapun yang kamu alami, sakit, penyakit, masalah, Tuhan buka sih. Begitu dibuka, saya tahu, oh iya ya. Makanya jangan suka marah. Kamu kalau marah, lihat kayak anjing sama kucing. Saya sama adik saya yang perempuan itu sering bertengkar. Apapun, pokoknya perkara apapun. Kenapa? Karena berbeda. Saya kalau bilang A, dia minta B, C, D, terus gitu terus. Akhirnya saya juga capek. Tuhan buka, terus gitu aja. Bukan kamu mati di dalam Tuhan, tapi mati di dalam setan. Kenapa? Lah akhirnya kamu mati dengan posisi seperti mau kamu gentayangan itu, tidak mau. Bukankah Tuhan memiliki hidup? Selama kamu melanggar, aku tidak bisa apa-apa. Sama seperti pesugihan. Ketika orang itu tidak bilang jangan kamu menjadi kaya mendadak, cari dengan jerih payah walaupun kamu susah. Dihina Tuhan, aku di pojok no, tidak apa-apa di pojok no, pokoknya kamu dapat opah. Tapi dia tidak mau, harga dirinya dibesarkan lebih dulu. Aku dulu segini, sekarang aku segini. Tidak mau, tidak terima. Aku begini kedudukan, sekarang aku begini. Tidak bisa, saudara. Semakin kamu direndahkan oleh manusia, Tuhan angkat kamu sehasta. Tuhan angkat lagi sehasta. Jadi intinya adalah perjuangan itu ada opahnya, saudara. Saat kemuliaan Tuhan itu turun di atas kita, maka darah Tuhan Yesus membungkus kita menjadi kuat. Jadi perjalanan ini tidak hanya sampai di sini. Ketika saya berkata, oh kalau gitu Tuhan, orang kalau sakit itu berarti ada sesuatu. Tuhan tidak inginkan sakit manusia, tapi manusia yang melanggar karena kekerasannya, karena kejengkelannya, hingga stroke, hingga apa. Itu karena dalam pribadinya meluap amarah, meluap kejengkelan, meluap yang tidak suka. Itu yang harus dipanahkan, diputuskan semua. Hidup dengan sukacita. Sudah tahu? Ya. Akhirnya saya deketi adik saya senggol, nama? Gitu saya.
Memang kan banyak bicaranya udah berbeda dengan saya. Jauh langit sama bumi. Jangan marah. Aku nggak marah, mau dia dulu. Gitu. Nah, saya peluk dia, saya cium dia. Udah ya, saya nggak boleh marah-marah. Awas ya sampai ngelok-ngelok ya. Judes ya gitu saya. Dan hari demi hari. Baru 3 hari sudah kudu marah sih. Karena karpe dewek. Disuruh ini enggak, musuhnya enggak gergeten saya. Tapi mau gitu, sudah ada malaikat itu. Ayo, kamu mau sakit? Mau kena kelenjar getah bening? Enggak Tuhan. Mau minum obat? Enggak. Itu sudah mati keluar sendiri. Enggak. Udah. Urung niatmu, jangan marah. Iya ya. Jadi adik saya rewelkan pada saya cuma senyum, ya sudah terserah. Bisa gitu saya. Aneh kan? Sampai pada suatu saat dia ketemu sama saya, sudah sama menikahi. Dia itu sekarang banyak berubah. Tapi kena sabari. Dan gitu saya bilang itu semua adalah Tuhan yang merubah. Amin. Jadi sekeras apapun kalau kita berserah pada Tuhan, Tuhan buka semua saudara. Dan mungkin ceritanya tidak seperti saya di kronologinya dibuka, tidak seperti itu, tapi pasti saudara akan menangis dan menitikkan air mata. Kenapa? Bukan gembeng. Kenapa? Bukan syahdu, bukan. Karena tersentuh. Tuhan itu baik sekali. Terus kita tidak bisa balas. Sampai detik ini Tuhan pelihara. Jadi mari kita belajar berlomba-lomba untuk hidup benar. Supaya kita sadar bahwa kita ingat, kita tidak boleh lupa. Tuhan sudah sediakan semuanya. Tidak peduli kamu tua muda, atau kamu punya uang atau tidak, punya deposito atau tidak, itu sih lah, dupin nama di hadapan Allah itu sama rata. Kecuali iman, aku menilainya. Sekalipun kamu berkorban pun, kalau hatimu tidak mencintai aku tidak kenal kamu. Itu saja. Meskipun kamu berkhotbah untuk memenangkan 5.000 orang, kalau kamu tidak mencintai aku tidak kenal kamu. Jadi percuma pelayanan. Saya sering menangis. Kenapa? Karena saya tahu bahwa saya tidak sempurna. Saya butuh pimpinan Tuhan. Saya butuh uluran Tuhan untuk membuka kronologi lebih dalam. Akan kita tahu. Karena lempengan bumi ini sudah bergerak kemana-mana. Ini mengerikan. Kita tidak ada waktu. Mari kita sadar bahwa hidup itu perlu pengorbanan. Perlu untuk dekat pada Tuhan. Perlu untuk bincang-bincang dengannya. Maka itu kita buka hati kita. Jangan menunggu si A si B. Jangan berkata gosip si A si B. Tutup mulutmu. Makanya Tuhan berkata, jangan kamu bicara. Kalau kamu sudah ketemu dengan hamba Tuhan, masuk ke dalam bait Allah, bilang, aku mau menjadi milik Allah. Cuma itu toh. Kamu cerita, ya aku nyembur. Enggak. Tuhan tidak suka bergosip. Dan Tuhan tidak suka kita punya pikiran-pikiran yang tidak baik. Ada motivasi di balik pelayanan. Ada motivasi di sesuatu yang tidak baik. Nah ini Tuhan tidak mau. Maka itu Tuhan berkata di sini. Kita buka 1 Ibrani, di sini tidak ada saudara. Ayatnya nanti dulu karena saya menerangkan di sini dulu. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia, itu adalah Yesus, yang tekun menanggung bantahan dan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Ingat saudara, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dari penyakitmu, dari masalahmu, dari beban beratmu, dari keuanganmu, ekonomimu. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Itu pesan Tuhan. Kamu belum sampai mencucurkan darah, tapi kamu bersungut-sungut. Kamu belum sampai mencucurkan darah, tapi kamu tidak tahu diri. Kamu selalu berkata, kok kayak gini? Kok bagaimana kok gini? Kok tidak ada jawabannya? Ingat, how better oleh mata, karena Allah itu penuh kasih. Dia tahu isi hatimu. Apapun yang terjadi dan apapun yang kamu alami, lahubina ausita urim. Karena Allah mengasihi kamu, Dia sangat mencintai. Ingat saudara,
Jadi serahkan hidupmu, serahkan keuanganmu, serahkan penyakitmu, beban beratmu serahkan. Kenapa? Karena Tuhan menghajar. Ingat, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan ia menyesak orang yang diakuinya sebagai anak. Itu tantangan. Karena ini adalah firman, bukan saya. Jadi sekalipun saudara itu menghadapi masalah demi masalah, mungkin keuangan, mungkin penyakitmu, mungkin masalahmu keluarga, lebih itu sih, karena Allah tidak diam, saudara. Dia ingin tahu seberapa kamu mencintainya. Bagaimana kamu tahu dirimu itu seperti apa. Mari kita belajar, jadilah orang yang sangat tahu diri. Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah sediakan banyak, saudara, hak kesulungan, berkat melimpah, anugerah, urapan, pementerian, banyak, saudara, kebangkitan, kesembuhan, semuanya itu diberikan cuma-cuma, asal kita setia. Jangan pernah meremehkan kehadiran Tuhan. Di sini juga dikatakan, saudara, kita buka ayatnya dulu saja, ya. Di dalam Yohanes 6 ayat 48, begini bunyi firman Tuhan, akulah roti hidup. Jadi saudara percaya bahwa roti hidup itu adalah jalan yang terbaik supaya saudara dididik untuk menjadi orang yang bukan anak-anak gampangan. Di dalam ayat lainnya, saudara, Ibrani 12 ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, yaitu Tuhan, mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ingat, ketika sudah menghadapi masalah ini goal, berarti sudah masuk tingkat lagi untuk disempurnakan, tingkat lagi disempurnakan. Proses itu, saudara. Saya di tingkat apa? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas, hope witness, Allah menyediakan hidup saudara untuk disempurnakan dan semakin disempurnakan. Sudah siap? Amin. 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 Tuhan, saudara. Sebelum saya tutup, saudara, ada satu kesaksian. Suatu hari, saudara, saya itu tidak tahu bahwa belakang itu kuburan, ya. Saya pelayanan dan itu tidak. Tapi pada waktu saya masuk di dalam tempat tidur atau saya istirahat, saya juga merasa nggak nyaman. Ada sesuatu yang kutuk gitu, saudara, ya. Kayak ada kutuk gitu. Mati kamu, gak selamat kamu, kayak gitu. Kayak kata-kata itu terus mengyang-nyang gitu. Akhirnya saya berdiri, saya lihat di tempat tidurnya, saya lihat di mejanya gitu. Saya itu kalau masuk di satu tempat, saya selalu gitu, tempat tidur, meja, dan kaca, dan pintu, jendela, itu saya selalu. Jadi saya selalu pandangin. Begitu saya pandangi, itu tempat itu berubah, saudara. Seperti tanah liat, tanah lempung tuh, saudara. Tanah tuh. Jadi kayak bergerak gitu, keler-keler, tau ya, kayak turun gitu, saudara. Kayak ada yang turun gitu. Tapi tak tamat lagi tuh kayak darah. Terus tak tamat lagi, kok aneh ya? Kok tempat tidur kok ada darah ya gitu. Saya itu jadi mikir, ada apa nih? Terus saya lihat meja, kok meja ini juga aneh ya? Meja ini berubah kayak peti, terus berubah lagi meja, berubah peti, berubah meja. Terus kacanya juga gitu, berubah kayak ada pakai putih-putih gitu, tutupan gitu, kayak tudung gitu putih, mukanya enggak kelihatan, gelap itu. Tiba-tiba ada kayak merah gitu. Terus saya dari ketakutannya itu, wah ini tempat apa saya memang dijebak gitu, maksud saya gitu. Tapi Tuhan, itu segala. Tapi kan saya harus tahu diri. Kalau saya dipanggil, berarti saya harus tahu diri. Tuhan sudah sediakan saya seperti ini. Saya percaya. Ya sudah, saya harus tidur sini gitu. Pada saat saya menaruh tas saya, bukan di situ tapi di lantai, saya melihat ada ular besar lewat dan mengelilingi tempat tidur yang saya mau tidur itu. Saya gini, Tuhan,
apakah saya layak gitu, maksudnya saya bolehkah tidur di sini? Tidak ada jawaban. Kalau saya tidak tahu diri, pasti saya marah-marah sama Tuhan. Tuhan tidak bisa dalam nama tak usir. Karena saya lihat kuat setan, kuat darah, kuat. Saya tidak mau, karena Tuhan tidak suruh. Karena Tuhan tidak suruh, tidak bilang apa-apa. Dan saya berdiam diri. Hanya saya termangu-mangu ada 1 jam, diketuk. Sampai saya kaget tuh. Dibuka. Ibu, ya, Ibu kenapa kok diam? Tidak apa-apa. Cuma saya hanya berdoa gitu. Ibu suka di sini, dalam hati saya, siapa sih mau kan itu? Mau dan tempat kayak gitu. Saya bilang, gimana ya? Kalau boleh ada tempat lain. Kalau boleh, kalau enggak apa-apa ya, saya di sini aja. Kira-kira ibu suka apa enggak? Lah, piye itu orang tuh? Lah orang ngerti kan mestinya, oh ibu ini kan enggak senang gitu. Lek saya mau berontak. Tapi saya tahu diri. Ya udah enggak apa-apa ada di sini. Udah pergi dia. Dia pergi, ketuk lagi. Orang itu lagi, Bu, Ibu jadi di sini. Loh, ya apa sih orang itu dalam hati saya, ini nyobai udah itu logika saya. Iki, Bu, pikir aku nyoba logika saya marah gitu. Tapi saya cuma gini, ya sembuhlah sakarmu gitu dalam hati saya. Begitu saya pandang itu saya, waduh, berserah aja saya, tidak boleh marah. Itu aja. Ada suatu teguran, tidak boleh marah. Udah dimai, udah tidak apa-apa di sini aja. Sudah lepasan kaos kaki, tok, ibu, nah karena kaos kaki tidak masuk lagi, kan lama dibuka, ada apa? Ibu, sungguh ibu mau di sini loh. Saya dalam hati saya, kenapa sih gitu? Soalnya saya bilang gini, Tuhan, beri saya hikmat. Perkataan saya ini butuh apa yang harus saya lakukan? Ngomongnya piye gitu, ngomong apa? Terus saya bilang gini, maunya apa? Kalau saya disuruh sini, nggak ada kamar, ya sudah di sini. Tapi kalau ada kamar, saya mau pindah, nggak apa-apa. Oh gitu ya Bu, saya pikir kan Ibu dekat dengan mobilnya. Dan maksudnya apa? Kok dekat dengan mobilnya kan gitu? Itu pertanyaan buat saya. Udah nggak apa-apa. Kalau gitu Ibu di sini aja. Sudah. Tak lama kemudian saya sudah nggak bisa tidur. Tengah malam tuh bulan bulat kayak tempe besar. Saya dengar ada suara kayak kayak ada orang nangis. Aduh, kok gak enak ya. Saya telepon sama, kita kan ada teman. Kamu ada di mana? Aku gak bisa turu. Aku gak bisa tidur. Kenapa? Aku dengar ada suara orang nangis. Ya udah, kamu ada di blok berapa? Nggak tahu aku blok berapa, aku pokok masuk ngeri aku di sini kan gitu. Ya sudah, kamu mau apa? Ayo kita doa. Kamu sini gak usah, sudah malam ini, saya bilang gitu kan, perempuan saja. Udah doa aja masing-masing, kita doa menyembah. Udah lama kemudian ada orang tuh ketawa-ketawa, wah. Tak pikir itu setan, saudara, jujur aja. Ternyata orang. Terus akhirnya kok kenapa ya? Kita tidur kok di sebelah ada orang minum kopi, minum apa, kan tidak benar tuh. Akhirnya saya telepon sama orang yang punya hotel. Ini memangnya tempat gimana toh gitu. Karena kan kita butuh ketenangan, kok di sini ramai. Hanya dia keluar. Oh ibu tadi kan sudah dibilangin mau pindah apa enggak. Nah mestinya ya apa toh? Kan saya butuh ketenangan aja. Ya sudah, kita pindah aja. Tapi pindah itu agak lebar loh Bu, enggak apa-apa ya, kita berdua ini anak lebar sama aja, saya berdua juga sama pintu itu berapa. Akhirnya saya berdoa, kita nyembah aja, berdoa akhirnya keduran dua jadi itu aja. Begitu bangun saudara, kok banyak orang bawa kembang, kemana? Nah teman saya itu kan ngelidis, belakang itu kuburan, jadi bangunan rumah itu semua kuburan, yang kita tempati juga kuburan. Bu Diti kok enggak tahu? Ya saya tahu, tapi kan enggak mungkin saya bilang, kita pindah, enggak mungkin. Kita doain, kita urapi, kita selesai, Tuhan jagai. Jadi intinya kita itu di
tidak boleh mengeluh itu saudara. Apapun yang terjadi kita belajar untuk tahan uji. Kenapa? Karena dengan justru seperti itu kita tahu ternyata kuburan itu kalau untuk rumah tidak baik. Intinya kan gitu. Jadi bisa tahu pengertian. Oh, tidak baik. Oh, orang nangis itu tadi ternyata bulan purnama. Setiap bulan purnama ada ritual-ritual yang harus dilakukan di tempat penduduk itu. Mereka itu nangis, minta berkat itu sampai kayak dulu itu manusia. Jadi mengerikan. Akhirnya kita berdoa, kita melayani, kita bilang bahwa yang penting adalah dekat pada Allah. Jangan pergi hal-hal yang tidak baik. Sebuah nama kata Tuhan, nanti ini tidak lama diratakan semua. Untuk apa Tuhan? Haba nama nama. Untuk satu tempat. Tempat apa? Lapangan. Walah ya tambahan serem Tuhan. Ya kamu nanti yang berkata, aduh, umpama rugi kan saya, aduh, berat banget ya. Tapi harus apa? Mensyukuri aja. Apapun yang terjadi. Ya benar, tidak lama buat lapangan, diberkati. Sekarang buat pertemuan-pertemuan di sana. Kenapa? Sudah aman. Karena Tuhan sudah menjaganya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan saudara, bahwa kalau Tuhan menolong saya, pasti saudara akan ditolong oleh Tuhan. Jangan takut. Berjuang terus, karena waktu Tuhan sangat indah di dalam hidup kita. Kita akan perhatikan kata-kata yang indah. Berserah penuh. Berserah penuh itu jangan separuh, saudara. Tubuhmu yang selalu berontak. Ya, dulu saya kalau mau marah, orang bilang, jangan suka minum kopi. Kalau minum kopi itu suka marah, tekanan darah tinggi. Nah, saya tidak bisa minum kopi, tidak bisa, saudara. So ngantuk-ngantuk. Itu dulu masih remaja. Hanya saya berdoa, Tuhan, saya doain, Tuhan, saya itu tidak bisa tidak minum kopi, pusing kepala. Tuhan tolong ya. Tidak dijawab sama Tuhan. Akhirnya saya lupa tidak minum kopi, tidak pusing. Besok lagi tidak minum kopi. Seminggu kemudian pengen lagi kopi. Tapi pada waktu saya mengambil, karena kita sudah doa saja, Tuhan kasih pengertian. Encer, langsung gitu. Kok ada kata-kata encer ya? Gak enak, tak jawab dewek. Gak enak, itu kedagingannya. Gak enak Tuhan, cemplang. Encer, terus gitu saja. Ya udah, merungut. Tapi jangan mati, jangan bersungut-sungut. Hai sukacita, diem. Tuhan kirim burung. Itu. Tahu kamu artinya? Tidak tahu. Dengerin. Aku memuji Tuhan hari ini, aku tidak dapat makan, tapi perutku kosong. Tapi aku bisa menyanyi puji Tuhan, puji Tuhan. Itu saja. Dulu itu burung loh. Masa saya tidak bisa? Saya di depan saya ada kopi. Masa suruh encernya bersungut-sungut? Ya ayah saya rubah ya. Benar ya, burung itu ya, terima kasih Tuhan. Tuhan saya kirim burung. Gitu saja. Banyak hal yang terjadi di muka bumi ini. Perkara kecil saja sudah tidak mau lakukan. Bagaimana Tuhan berikan perkara yang besar? Ayo, sekarang kita belajar ya. Tadinya ibu-ibu kalau marah, tidak ada di sini ya. Tidak, uangnya dikurangi, uang belanja. Sawi mahal, beras mahal, brok, khusus, tidak ada di sini, tidak ada. Blok, selasak nong sembuh, asin karmu. Rumah kok cemplang? Uangnya kasih sedikit, rasa roh, gitu. Gak boleh saudara ya. Kita harus mensyukuri. Jangan bilang tak beli. Aku nih uangku. Tidak boleh saudara. Uangmu dan uangku adalah sama. Berarti Tuhan berkati saudara karena saudara memberikan yang terbaik. Amin. Itu yang terbaik. Jadi mulai sekarang apa? Tutup mulutnya ya. Kalau diajak gosip senyum aja, oke? Ya, kita harus berjuang karena Tuhan punya rencana. Tubuh, roh, jiwa. Tubuh kalau baik, roh tidak akan keluar masuk. Ingat, kalau roh tidak keluar masuk, jiwamu adalah pikiran, hati, perasaanmu akan sukacita. Kamu akan masuk dalam kebenaran Tuhan. Suka? Amin? Ya, berarti kamu harus berjuang terus. Aku menguasai hidupmu. Nah, kalau kita sudah satu hati, satu pikir, satu jiwa, kita dikuasainya dan memberikan damai sejahtera di bumi maupun di surga. Itu janji Tuhan. Amin. Pandanglah Tuhan di atas segalanya. Tapi bukan pandang Tuhan Yesusnya ya saya. Saya punya gambaran Tuhan Yesus yang tampan loh. Waduh, tampannya Tuhan, aku disakiti loh. Itu berhala, tidak boleh ya.
gambar tetap gambar, tapi berdoa tetap berpusat pada Tuhan, tidak boleh pada gambar itu. Amin. Jadi kita jangan salah. Itulah firman Tuhan. Kita tahu bahwa jadilah manusia yang tahu diri, karena Tuhan sudah memperlengkapi hidup saudara. Kesembuhan mujizat terjadi ketika kita sudah serahkan hidup kita kepada Tuhan.